Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habita Sinaga, NPM 2311 0027, kelas TIP 2301. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi 12 tentang aplikasi kriptografi lanjutan. Baik, kemajuan teknologi telah membuat fungsi teknologi informasi dan komunikasi menjadi konversi, sehingga kini muncul istilah Information and Communication Technology atau ICT. Internet dan mobile phone memiliki peran penting sebagai media untuk konversi multimedia saat ini. Mobile phone telah berevolusi menjadi perangkat pintar yang dapat melakukan berbagai fungsi tambahan. Sejalan dengan perkembangan tersebut, cara masyarakat melakukan komunikasi pun berubah. Salah satu contoh adalah komunikasi dengan menggunakan sistem layanan pengiriman pesan atau messaging service. Layanan pengiriman pesan berkembang dari short message service atau SMS menjadi extended message service atau EMS, dan sekarang multimedia messaging service atau MMS. SMS hanya mampu mengirimkan pesan berupa teks. SMS sudah mendukung pengiriman gambar, sedang MMS mendukung pengiriman pesan berupa teks, gambar, suara, dan video. Komunikasi melalui media MMS bukanlah komunikasi point to point. Pesan yang dikirim melalui media MMS tidak langsung sampai pada tujuan, melainkan melalui jaringan MMS seperti terlihat pada gambar di bawah, sehingga keamanan pesan merupakan hal yang sangat penting. Pengaman pesan dilakukan tidak hanya ketika pesan akan dikirimkan, tetapi juga pada saat pesan dikirim agar pesan itu tetap asli, tidak diubah oleh seseorang. Salah satu cara untuk mengamankan data adalah dengan menggunakan kriptografi atau MAU 2024. Seperti ini guys gambarnya. MMS server, MMS box, MMS ekskripsi, dan skripsi pesan. Oke, kita lanjut. Kriptografi pada mobile phone memunculkan tentang baru karena keterbatasan sumber daya komponen pada perangkat, misalnya kapasitas, memori, dan media. Menyimpan internet yang kecil serta kecepatan prosesor yang terbatas. Sementara algoritma kriptografi membutuhkan sumber daya komputasi yang dilakukan rancangan yang dapat menjamin komponen dan interpret dan para bagian perangkat. Keamanan sebuah algoritma kripto dilakukan dari banyak kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan encrypted teks menjadi plain text-nya tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Kerja ini dapat diekuivalenkan dengan waktu, memori, uang, dan lain-lain. Semakin banyak kerja yang dilakukan atau waktu pemecahan semakin lama, semakin kuat algoritma kriptografi tersebut, atau algoritma semakin aman untuk menyandikan data. Pada materi ini akan diberikan contoh implementasi kriptografi pada mobile phone dengan konsep kriptografi kunci simetrik, yaitu metode sumber inskripsi menggunakan Wegener, Chebyshev, dan Playfair. Dan kriptografi kunci simetrik sangat menentukan pada kerahasiaan kunci yang digunakan untuk proses inskripsi dan deskripsi. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut sebagai kriptografi kunci rahasia. Kriptografi kunci rahasia merupakan bentuk kriptografi yang lebih tradisional, di mana sebuah kunci tunggal dapat digunakan untuk inskripsi dan mendeskripsi pesan. Kriptografi kunci simetrik mengarah pada metodologi inskripsi di mana baik mengirim maupun menerima saling memiliki kunci yang sama. Masalah utama yang dihadapi kriptografi kunci rahasia adalah membuat pengirim dan penerima menyetujui kunci rahasia tanpa ada orang lain mengetahuinya.
Hal ini membutuhkan metode ini dapat dua pihak dapat menguasai tanpa takut akan disadap. Untuk menghadapi serangan kriptografer harus menggunakan kunci yang lebih panjang dan tidak mudah ditebak. Semakin panjang kunci semakin sulit. Searching bahwa tidak mungkin dilakukan karena waktu yang dibutuhkan semakin lama. Namun cara ini mempunyai kelemahan, di mana untuk mengingat kunci yang sangat dipanjang tentulah tidak mudah. Contoh, ukuran kunci paper yang digunakan pada contoh ini adalah 16 x 16 pixel atau 256 pixel warna. Apabila setiap pixel warna digunakan contoh diwakili dengan 3 digit angka, panjang kunci yang harus diingat sepanjang 256 kali 3 adalah sama dengan 768 digit angka. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi penerima apabila mereka ingin melakukan proses deskripsi. Keamanan pada kunci yang digunakan dapat dioptimalkan dengan teknik yang dioptis dari komponen kriptografi, yaitu metode N-of-V, EOF. EOF menyisipkan atau menyembunyikan kunci yang digunakan untuk proses sebelum dikirimkan. Kelebihan metode EOF adalah kemampuan untuk menyisipkan kunci yang sangat besar atau yang berukuran cukup panjang. Jika menggunakan konsep EOF, pengirim ataupun penerima pesan cukup mengingat 6 digit angka yang nantinya digunakan sekaligus menjadi kunci untuk bisa melakukan proses deskripsi. Penerima harus menginputkan 6 digit angka dengan benar sebelum bisa dilakukan proses deskripsi. Upaya menginput kunci proses deskripsi hanya diizinkan 3 kali agar aman dari penyusup. Selain itu, proses maksimal yang diizinkan adalah 256 detik. Apabila pemasukan lebih dari 3 kali atau melebihi waktu yang direkam ditentukan, citra sudah tidak dapat dibuka untuk dideskripsi. Jadi, apabila mengingatkan informasi untuk kembali, kita harus memintanya lagi kepada pengirim. Kunci Playfair yang mempunyai konsep pengaman dibangkitkan dengan ketentuan berikut atau Iswahyudi atau Steinsi dan Wityastuti 2012. 1. Kunci paper pada posisi baris 16 kolom 16 selalu berisi 3 dan akan berkurang 1 setiap kali penerima menginputkan kunci yang disalah pada proses deskripsi. Apabila posisi baris 16 kolom 16 bernilai 0, secara otomatis pada citra pesan sudah tidak dapat dilakukan proses deskripsi. 2. Kunci paper di posisi baris 16 kolom 15 disisihkan waktu maksimal untuk menginputkan kunci secara benar. Waktu maksimal yang dapat disisihkan oleh pengirim adalah 255 detik. 3. Kunci paper pada posisi baris 16 kolom 13 dan 14 adalah nilai random yang digunakan sebagai kunci untuk bisa melakukan proses inskripsi. Nilai kunci ini tidak boleh sama dengan nilai yang digunakan pada butir 1 dan 2. Jadi, misalnya posisi baris 16 kolom 15 diisi angka 50, maka pada posisi baris 16 kolom 13 dan 14 tidak boleh diisikan angka 50 dan 3. 4. Selanjutnya pada posisi kunci, selain pada posisi butir 1, 2, dan 3 diisikan nilai angka antara 0 sampai 255, di mana semua nilai setiap posisi pixel tidak diperbolehkan sama. Dengan kata lain, setiap posisi pixel akan bernilai unik. Oke, lanjut. Tabel di bawah merupakan contoh kunci paper yang dibangkitkan dengan ketentuan di atas apabila kunci tersebut digunakan untuk melakukan inskripsi. Pesan cipta yang dikirimkan dilindungi dengan cara berikut. 1. Penerima hanya diizinkan untuk mencoba memasukkan kunci atau sandi paling banyak 3 kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 91 detik. 2. Kunci atau sandi yang dirasakan adalah 029156. Seperti ini gambar guys. 29156 dan 3. Oke, kita lanjut. Kunci paper kemudian akan disisipkan
ke dalam chapter image atau posisi baris terakhir di salah satu komponen warna pada citra. Sementara itu, untuk menyamakan jumlah baris dengan komponen warna yang telah mengandung kunci, baris terakhir komponen warna lain dibangkitkan intensitas warna secara random. Proses enkripsi yang diimplementasikan pada mobile phone menggunakan metode super enkripsi. Penambahan keamanan pada kunci yang digunakan dapat dilihat pada gambar di bawah. Seperti ini guys ya, gambarnya pada mobile phone menggunakan metode super enkripsi. Oke, kita lanjut. Proses enkripsi dilakukan dengan secara berikut. 1. Bangun kunci flavor. 2. Bangkit kunci beginners. 3. Transformasi warna untuk memisahkan warna RGB atau untuk cerita berwarna sehingga menjadi 3 buah matriks atau gambar di atas. Untuk cerita Genesis LED, transformasi warna tidak perlu dilakukan. 4. Enkripsi menggunakan kunci beginners untuk masing-masing matriks komponen warna. Pada hasil enkripsi dengan kunci beginner dilakukan enkripsi menggunakan algoritma flavor dengan kunci flavor. Sembunyikan kunci flavor pada chapter image dengan metode end of file pada komponen red, green atau blue, tergantung hasil nilai pixel kunci flavor pada posisi baris 16 kolom 15. Apabila nilai identitas di modulo menghasilkan nilai 0, kunci paper disembunyikan pada komponen red. Apabila bernilai 1, kunci paper disembunyikan pada komponen green. Apabila bernilai 2, kunci paper disembunyikan pada komponen blue. Sementara pada baris terakhir, komponen warna yang mengandung kunci paper juga ditambah suatu nilai random antara 0 sampai 255. Supaya ketiga komponen warna berukur sama, langkah terakhir adalah mengembalikan nilai RGB dengan transformasi warna balik sehingga dihasilkan cerita baru yang sudah tersandikan seperti terlihat pada gambar. Seperti gambar di atas ya guys ya. Oke, kita lanjut. Proses deskripsi bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Ambil cerita yang diinstruksikan. Selanjutnya, lakukan proses transformasi warna sehingga komponen warna RGB dari cerita yang telah tersandikan terpisah seperti pada proses enkripsi. 2. Input dan sandi untuk melakukan telah deskripsi, kemudian hitung nilai sandi apabila dimodulkan 3 untuk mengetahui apakah kunci flavor disisipkan pada komponen red, green, atau blue. 3. Ambil komponen warna sesuai dengan hasil nilai perhitungan pada langkah kedua. Kemudian lakukan pengecekan pada posisi chipset komponen warna yang mengandung kunci dari posisi M, X, N, dan MX atau N kurang 1. Apabila nilai proses keduanya atau salah satu menilai 0 pada chapter image sudah tidak dapat dilakukan proses deskripsi, pengguna harus meminta ulang pengiriman chipsernya apabila nilai posisi keduanya adalah lebih besar 0. Lakukan hal berikut. A. Mencocokkan nilai posisi cerita M, X atau N-3 dan MX N-2 dengan sandi. B. Apabila tidak sama, ulangi langkah ketiga dan nilai identitas citra pada posisi MXN dikurangi 1, sedangkan posisi MX atau N1 dikurangi dengan waktu yang telah digunakan untuk proses penginputan sandi. C. Apabila sama, lanjutkan ke langkah 4. Apabila sama, lanjutkan ke langkah 4. 4. Ekstrak kunci flavor pada komponen warna yang mengandung kunci flavor. Kemudian lakukan proses deskripsi dengan metode flavor seperti proses enkripsi untuk setiap matriks warna. Selanjutnya, pada setiap komponen warna chipset teks hasil deskripsi dengan metode flavor. Selanjutnya, pada setiap komponen chipset hasil satu deskripsi dengan metode flavor.
Dilakukan dengan metode capture. Caranya kurangi capture text hasil deskripsi dengan metode flavor. Dengan kunci Picgener menggunakan konsep pengurangan modul 256 untuk semua matriks warna atau Iswahyudi et al. 2012. Langkah terakhir adalah mengembalikan vektor hasil deskripsi sebagai nilai RGB menggunakan transformasi balik sehingga dihasilkan citra yang sama dengan citra asli seperti gambar di bawah. Seperti ini gambarnya guys. Yang pertama capture image 257 kali 256. Lanjut transport image komponen red, green, dan blue. Lanjut dia extract pasted key atau place for capture. Lanjut capture image lagi seperti komponen red, green, dan komponen. Lanjut beginner capture key stream. Lanjut capture image komponen red, green, and blue. Lanjut dia ke image chip dan transformasi image komponen green dia ke komponen green, komponen blue dia ke komponen blue. Dan jadilah dia plain image 256 kali 256. Oke, sekian dari presentasi saya materi 12 tentang aplikasi kriptografi. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.